Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, nggak kerasa ya, seminggu udah berlalu dan sekarang kita udah mau masuk ke minggu kedua di bulan September ini. Adik-adik kelas Samuel, Yahya, dan Daud, apa kabar nih semuanya selama seminggu ini? Berarti berharap kalian semua sehat dan penuh sukacita. Kayak Mbak Ranti hari ini, Mbak Ranti senang sekali punya kesempatan untuk nemenin adik-adik di ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, untuk mulai ibadah kita mau masuk yuk ke pujian kita yang pertama. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita muliakan nama Tuhan bareng-bareng. Nah adik-adik, itu tadi pujian Mari Kita Bersukaria. Semoga dengan menyanyikan pujian tadi, adik-adik semakin semangat untuk memuji nama Tuhan dan juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang udah waktunya kita untuk masuk dalam doa. Yuk kita doa bareng-bareng. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu yang Tuhan berikan untuk kami, anak-anak sekolah minggu GKJ Bandung. Bapak, hari Minggu ini kami memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, tengah, sampai selesai. Berkati anak-anak sekolah minggu untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Berkati juga untuk guru-guru yang bertugas, untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, semuanya udah siap ngedengerin firman? Hari ini, Badu yang akan membawakan firman untuk adik-adik. Tapi sebelumnya, kita angkat satu pujian dulu yuk, big or small.
Hai adik-adik, apa kabarmu hari ini? Semoga adik-adik semuanya sehat ya dan tetap semangat. Kalau tadi adik-adik sudah menyanyi atau sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab kita, dari Daniel pasal 2. Nah, adik-adik, Mbak Dwi mau tanya nih, siapa di antara adik-adik semua nih yang tahu apa yang Mbak Dwi pikirkan saat ini? Pasti tidak ada yang tahu ya. Apa yang dipikirkan? Nggak mungkin adik-adik tahu apa yang Mbak Dwi pikirkan saat ini. Yang tahu yang Mbak Dwi pikirkan saat ini hanya Mbak Dwi sendiri. Dan siapa lagi kalau bukan Tuhan? Dia paling tahu apa yang kita pikirkan. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Nah, berarti hanya Tuhan yang paling tahu apapun yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, cerita minggu ini juga tentang seseorang yang sedang bermimpi. Nah, tapi dia tidak tahu apa yang arti mimpinya. Dan ingat ya, cerita minggu lalu tentang Daniel masih di tempat Raja Nebukadnezar. Yuk kita akan saksikan dulu video berikut ini. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi, dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama." Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi
Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah Raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan bagaimana Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Adik-adik, yang kita pelajari di sini ya, kita melihat Daniel tidak sombong adik-adik. Walaupun dia bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, tapi dia tidak sombong. Bukan berkata aku nih yang bisa, tapi Daniel mengatakan siapa? Tuhan Allah yang memberitahukan arti mimpi Raja. Semua orang tidak bisa tahu arti mimpi Raja, hanya Tuhan Allah saja. Dan Tuhan Allah memberitahukannya kepada Daniel. Padahal Daniel berdoa ya, meminta kepada Tuhan untuk mengartikan mimpi tersebut. Daniel mengakui bahwa Tuhanlah yang tahu, Tuhan yang paling mengerti, dan tidak ada rahasia di dunia ini yang tidak Tuhan ketahui. Tuhan memberikan kuasa kepada Raja Nebukadnezar untuk memerintahkan kerajaannya yang besar. Kemudian kerajaan Babel akan lenyap, tetapi kerajaan Tuhan tidak akan lenyap. Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Tuhan Allahnya Daniel itu, Allah yang di surga itu, Allah yang maha besar, dan dia mengakui itu. Semua itu kenapa Raja Nebukadnezar mengakui seperti itu? Karena Daniel yang tidak sombong. Daniel yang bilang, kalau
Yang bisa mengartikan mimpi itu hanyalah Tuhan Allah, dan Tuhan Allah yang memberitahukan kepada Daniel. Daniel juga adik-adik tidak sombong, walaupun dia sudah bisa memberitahukan arti mimpi itu kepada raja, dan raja memberikan kekuasaan kepada dia, hadiah kekuasaan kepada dia. Daniel tetap ingat kepada 3 orang temannya yang sama-sama berdoa bersama Daniel untuk meminta Tuhan Allah memberitahukan arti dari mimpi raja, sehingga raja pun memberikan kekuasaan kepada 3 orang teman-teman Daniel ini untuk menjadi penguasa wilayah atau menjadi gubernur di kerajaan Babel tersebut. Dan Daniel tetap tinggal di istana raja. Nah, adik-adik, kalau dari cerita tadi ya, kita bisa melihat bagaimana Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberitahukan arti mimpi raja. Berarti adik-adik, kita juga harus tetap berdoa supaya Tuhan menyingkapkan apa yang mungkin kita tidak tahu. Tuhan pasti akan memberitahukan hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui, dan Tuhan pasti akan melakukannya. Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita kesulitan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ingat seperti Daniel. Daniel berdoa meminta kepada Tuhan, dan kita pun bisa seperti itu. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kesulitan, ingat, kita punya Tuhan yang mampu menyampaikan, memberitahukan, memberikan kita hikmat untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan yang tahu, dan kita bisa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk menyatakan apa yang kita perlu ketahui, apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan memberitahukannya. Dengan doa juga, dengan doa Daniel ini, nama Tuhan bisa dipermuliakan ya adik-adik. Raja Nebukadnezar pun mengakui bahwa Tuhan Allahnya Daniel, Allah yang di sorga itu, dialah Allah yang terbesar. Nah, Daniel bisa menyampaikan itu kepada raja dan menjadi saksi. Kita juga bisa menjadi saksi Tuhan ya. Kita lakukan apa yang baik, kita lakukan apa yang seturut dengan firman Tuhan. Tetap berdoa adik-adik, tetap ingat bahwa Tuhanlah yang tahu semua rahasia di dunia ini. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dan kita harus selalu menghormati dan takut akan Tuhan. Kita selalu berdoa dan meminta hikmat Tuhan. Ketika kita berdoa meminta hikmat Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya. Ya, demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Tetap semangat adik-adik, tetap berdoa, dan ingat, kita punya ayat hafalan juga ya, dari Daniel 2 ayat 22b, bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Tuhan tahu bahwa apapun yang ada di dalam gelap, apapun rahasia, itu tidak ada yang rahasia buat Tuhan. Tuhan tahu, karena Dia adalah terang. Jadi terang selalu ada padanya. Tidak ada rahasia bagi Allah. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan apa yang perlu kita ketahui. Tetap semangat adik-adik, dan ingat ayat hafalan kita hari ini, Daniel 2 ayat 22b. Allah tahu apa yang ada dalam gelap, dan terang ada padanya. Hai anak-anak,
kalian sudah ibadah hari ini ya. Tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya akan kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini dalam doa. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, Ibu mau mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kalian di kelas Samuel dan Yahya yang ulang tahun di tanggal 8 September, yaitu Adit dan Vino. Adit dan Vino, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, kalian sehat, selalu semangat, nurut sama papa mama, dan rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bersama-sama mengikuti ibadah. Sekarang kami mau berpisah satu dengan yang lain. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa buat Adi dan Vino yang sudah Tuhan tambahkan umurnya. Biarlah Adi dan Vino menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin.